Pemirsa, Kementerian Keuangan terguncang dengan sejumlah laporan PPATK ditambah terbongkarnya harta tidak wajar ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Kemarin Kementerian Keuangan merombak birokrasinya, salah satunya dengan merombak Komite Pengawas Perpajakan atau Komwasjak. Langkah apa yang akan diambil oleh Komwasjak untuk menuntaskan masalah ini dan bagaimana membaca modus pencucian uang para pejabat nakal? Kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi Pengawas Perpajakan Zainal Arifin Mohtar atau Mas Uceng dan juga mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo. Selamat malam Mas Uceng. Pak Hadi. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik. Mas Uceng, apa yang akan dilakukan Komwasjak yang baru ini untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sedang melanda Kemenkeu dan Dijen Pajak, terutama soal transaksi janggal 300 triliun di Kemenkeu? Iya, saya kira Komisi Pengawasan bukan dalam artian memang khusus untuk menyelesaikan ini ya. Saya kira Komisi Pengawas Perpajakan itu kalau bisa dibaca dalam aturan itu punya beberapa kewenangan dalam kaitan melakukan pengawasan terhadap perpajakan dan bea cukai misalnya. Misalnya bicara soal melakukan evaluasi, lalu kemudian melakukan pengkajian, lalu kemudian menerima laporan, lalu kemudian meneruskan memberikan masukan, dan lain-lain sebagainya. Nah dari konteks itu saya kira tentu Komite Pengawas Perpajakan ini bisa mengambil peran, tapi bukan berarti menjadi penyelesai dari semua problem itu. Karena saya kira penyelesai dari semua problem itu bukan hanya di level Komite Pengawas, tapi kemudian membutuhkan komitmen dan kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, termasuk Kementerian Keuangan dan negara secara keseluruhan. Nah, tapi yang kedua saya kira tentu menjadi beban yang harus diemban salah satunya oleh kami adalah segera melakukan evaluasi, segera melakukan penelaahan. Karena saya kira begini, sederhananya kalau kita mau jujur terhadap kasus-kasus mungkin yang terjadi di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, itu sebenarnya lebih spesifik. Misalnya kalau dilihat dari semua jenis perkara korupsi ya, kan ada banyak sekali perkara korupsi, saya kira yang paling banyak, paling tinggal 3 modus. Kalau bukan pemerasan, penyuapan, gratifikasi. Jadi 3 modus yang paling melibatkan antara wajib pajak dengan petugas pajak atau orang yang melakukan penelaahan terhadap laporan pajak. Nah dari titik itu saya kira ada beberapa langkah yang relatif mungkin bisa diambil. Ya. Tentu saja adalah bagaimana sederhananya ini ya, mengecilkan diskresi misalnya. Jangan terlalu memperbesar diskresi petugas pajak, karena petugas besarnya diskresi itu kan mempermudah dia untuk melakukan pemerasan, atau kemudian penyuapan, atau kemudian merasa bisa menerima gratifikasi. Kalau itu dikecilkan atau kemudian jangan terlalu lebar, plus pada saat yang sama model-model mekanisme anti penyuapan itu dilaksanakan, manajemen anti penyuapan, misalnya ISO anti penyuapan itu diadopsi, saya kira itu relatif bisa diturunkan. Nah, walaupun pada saat yang sama untuk kasus-kasus yang sudah terjadi di masa lalu, karena kalau kita bicara 300 triliun yang dibicarakan antara Prof. Mahfud, lalu kemudian PPATK, lalu kemudian Kementerian Keuangan sendiri, itu pasti adalah bagian yang sedikit agak terpisah ya dari apa yang harus dikerjakan Komite Pengawas Perpajakan saat ini. Oke, baik. Pak Hadi, Anda sepakat dengan Mas Uceng kalau modusnya adalah dari penyuapan, pemerasan, gratifikasi, bermain di situ-situ saja, dan kalaupun iya, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh Komwasjak? Terima kasih Mbak Sylvie, selamat malam Mas Uceng. Begini, pajak ini kita harus kembali kepada sistemnya. Sistem perpajakan itu self-assessment. Wajib pajak diberi hak untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri. Ditanya, untuk menghitungnya, menghitung apa itu? Menghitung penghasilan. Apa itu penghasilan? Adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dari manapun juga, dengan nama bentuk apapun, yang dapat dikonsumsi dan menambah kekayaan.
Tinggal sekarang kalau self assessment tentu kita butuh monitoring. Monitoring gimana? Ada namanya pasal 35 dan turunannya. Di pasal 35 itu sudah ditentukan bahwa sejak tahun 1983 assessment diadakan, itu monitornya sangat lemah sekali. Apabila WP diperiksa, disidik, dan ditagih, wajib pajak wajib memberikan data pihak ketiganya. Sedangkan yang diperiksa hanya 1,5% sampai 2%. Bagaimana dengan 98%? Nah, ini kan memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak, tapi pengawasannya kurang. Makanya tahun 2007, tepatnya dengan Undang-Undang 28 2007, pasal 35A, yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2007, ditambahkan pasal 35 menjadi 35A, yang isinya semua pihak di Indonesia. Siapa pihak di Indonesia? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Nah, ini wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Iya. Semua data. Pak Hadi, itu dari sisi wajib pajaknya ya. Kalau dari sisi petugas pajaknya, apakah betul seperti Mas Uceng harus diperkecil diskresinya? Kelihatan. Sebentar. Pasti kelihatan. Disinilah seperti negara lain, persis sekali. Ini wajib memberikan. Kalau Dirjen Pajak merasa kurang, ini berwenang untuk meminta tambahan data. Ini kuncinya. Kalau ini data terkumpul semuanya, kita adakan suatu analisa link and match. Kalau dengan analisa link and match, timbulnya nanti yang namanya transparansi atau CCTV. Kode CCTV terbit, ya, itulah namanya transparansi. Baik wajib pajak, petugas pajak, dan semua rakyat Indonesia terpaksa jujur. Apalagi tahun 17 Pak Jokowi mengeluarkan lagi suatu undang-undang, Undang-Undang 9 tahun 17, yang isinya antara lain tiada rahasia bagi aparat pajak. Jadi rahasia yang ada di pasal 40, 41, Undang-Undang 10/98 tentang pokok-pokok perbankan tidak berlaku bagi pajak. Undang-Undang pasar modal yang ada rahasia nggak berlaku bagi petugas pajak. Kalau semua rahasia sudah diberikan, ditambah lagi semua saldo rekening pada akhir tahun yang ada di lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya wajib diserahkan ke pajak. Kalau Undang-Undang 28 2007 dan Undang-Undang 9 17 dijadikan satu, kita adakan analisa link and match, tentu transparansi akan terbentuk dengan sempurna. Dan ini bisa dipakai oleh semua pihak. Baik. Ini intinya. Oke, Pak Hadi dan juga Mas Uceng, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita harus jeda terlebih dahulu. Saya juga ingin minta pendapat nanti ketika sudah mulai ada usul untuk memisahkan Dijen Pajak dari Kemenq. Seperti apa Anda menanggapi usul tersebut? Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda. Baik, Mas Uceng dan Pak Hadi, kita lanjutkan kembali. Mas Uceng, ada anggapan bahwa yang diawasi atau yang diselidiki dan yang menyelidiki atau mengawasi itu ada dalam satu rumah yang sama. Sehingga jadinya jeruk makan jeruk, apakah bisa efektif atau tidak? Bagaimana menjawab itu, Mas Uceng? Iya, saya kira efektivitasnya nanti akhirnya terbukti di akhir ya, karena pada dasarnya kalau kita lihat komite pengawasan itu berbicara soal bertanggung jawab langsung kepada menteri dan dalam menjalankan tugasnya dia bersifat independen. Nah, memang pada akhirnya sulit untuk menentukan seberapa kuat independensinya barangkali ya. Bagaimana memastikan kerja-kerja independen. Nah, disitulah saya kira dibutuhkan sosok atau orang yang memang mau berpikir lebih independen. Dan memang konstruksi komite kejaksaan, komite pengawas perpajakan sendiri menurut saya agak menarik. Karena kemudian ketua dan wakil ketuanya sendiri harus diisi dari orang luar kementerian. Ya, dan saya kira itu menjadi salah satu parameter yang barangkali bisa sedikit menguatkan yang dimaksud independensinya. Tapi begini, saya kira paling baik adalah bagaimana kita melihat atau menguji nanti kemudian kerja komite ini, karena apa yang diawasi dan kemudian apa yang harus ditindaklanjuti
itu memang mau tidak mau membutuhkan bukan sekedar hasil pengawasan yang baik atau hasil evaluasi yang baik, hasil penelaahan yang baik, tapi juga membutuhkan komitmen. Komitmen dari siapa? Dari Kementerian Keuangan sendiri, dari Ibu Menteri Keuangan sendiri. Nah, pasti kita harus menunggu seberapa jauh komitmen itu bisa dilakukan dan kita bisa dorong bersama. Baik, Mas Uceng, supaya bersih-bersih di Ditjen Pajak Kemenku ini tuntas, apakah Komwasjak itu akan memeriksa satu persatu harta kekayaan pegawai Ditjen Pajak atau seperti apa bayangan yang sudah ada di kepala Anda untuk memperbaiki proses evaluasi di Komwasjak? Iya, pada akhirnya kan kalau kita bicara soal kewenangan, lalu kemudian tugas dalam rangka menjalankan kewenangan, saya sampai paling tidaknya ya, karena ini baru diumumkan kemarin, saya setidaknya belum bisa memastikan sejauh mana yang bisa dilakukan. Karena di situ memang tugasnya masih soalan penelaahan, lalu kemudian melakukan evaluasi, lalu kemudian melakukan koordinasi, dan dalam konteks itu bisa juga menerima laporan masyarakat secara langsung. Nah, apakah kemudian kewenangan itu diikuti sampai bisa memanggil orang-orang tertentu? Saya kira sangat mungkin sangat mungkin dikaitkan dengan kemauan Kementerian Keuangan atau Bu Menteri Keuangan sendiri untuk melakukan itu. Karena salah satu tugas dari komite ini adalah dikunci di pasal bawahnya mengatakan bahwa dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Jadi kalau Ibu Menteri Bu Sri Mulyani sendiri memang menghendaki melebarkan atau menguatkan konstruksi komite pengawas perpajakan ini, saya kira sangat mungkin. Ya, kemudian memberikan penugasan-penugasan khusus, termasuk untuk memeriksa, termasuk barangkali untuk melakukan penelaahan. Nah, tapi kita lihatlah, karena insya Allah kami akan bertemu pertama kali, insya Allah hari Jumat. Ya, karena ini ada libur awal minggu depan itu ada kegiatan, lalu kemudian libur awal Ramadan, ada juga hari Nyepi, dan kami sepakati untuk ketemu pertama kali di hari Jumat. Nah, nanti kita lihatlah sejauh mana konsep, komitmen, dan mekanisme yang mungkin dilakukan dalam rangka untuk mengerjakan tugas-tugas komite ini. Baik, oke. Pak Hadi, di tengah baru terbentuknya Komwasjak yang baru, muncul usul-usul untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak DJP dengan Kementerian Keuangan, DJP-nya langsung di bawah Presiden. Menurut Anda, apakah usul seperti ini memang lebih baik untuk membuat tata kelola DJP itu lebih baik dan meminimalisasi korupsi maupun TPPU di DJP? Kami insya Allah yakin sekali bahwa memang sewaktunya kita untuk memisahkan, untuk ada pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana negara-negara lain yang telah mempunyai dasar hukum monitoring perpajakan sama dengan kita, ternyata tax ratio-nya semua hampir 2 digit lebih semuanya. Kita aja tahun 2004 penyerahan dari Ibu Mega ke Bapak SBY itu tax ratio 2004 12,4%. Tahun 2014 begitu Pak SBY menyerahkan ke Pak Jokowi menjadi 10,83. Rencana tahun 2024 Bapak Jokowi menyerahkan pada next presiden 9,53%. Ini pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan pada waktu konferensi pers di DPR tentang RUU HPP. Ini sejak tahun 2003, kajian ini sudah kami buat di Gama melalui Profesor Miftah Toha dan Dr. Derajat Wibowo dari Indef. Apakah layak sekali menurut pandangan beliau? Atas itulah kami bicara sama Pak Menpan. Waktu itu Pak Menpan mengusulkan ke Presiden waktu itu untuk memisahkan Badan Penerimaan Negara. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur, beliau pun juga berpesan, apabila beliau jadi presiden, beliau akan memisahkan ini. Ternyata bukti betul. Di Nawacita juga ada, di Perpres 2 tahun 2015 ada juga, sehingga pada tahun 2016 terbitlah Ampres yang isinya penyerahan RUU KUP ke DPR, di mana pasal 95-nya itu jelas sekali.
akan dibentuk Badan Penerimaan Negara. Oke. Ini bertanggung jawab langsung pada Presiden. Iya. Kalau ini tetap satu fungsi, ini satu bagian, kami bukan apa-apa. Memang hasil audit, kajian audit telah mengatakan kalau Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan disatu dengan pajak, dikatakan departemen tradisional atau kementerian tradisional, itu hasil kajiannya audit. Jadi kami hanya mengembangkan ini. Inilah. Jadi ya layak. Dan kami yakinkan bahwa kalau ini juga di pasal 35A Undang-Undang 28 dan 2007 yang sudah berlaku, dikatakan di sana, bla bla bla, diatur dengan PP, bla bla bla. Maksud diatur dengan PP, sebagaimana Undang-Undang 12 tahun 11, jelas sekali yang diatur dengan PP itu tidak boleh disubdelegasikan. Tapi diatur dengan atau berdasarkan PP, itu baru bisa disubdelegasikan. Nah, pasal 35A monitoring pajak yang paling kuat ini diatur dengan PP, jadi nggak boleh ke PMK maupun Perdirjen. Tapi faktanya sekarang ke PMK maupun Perdirjen, sehingga ini harus diluruskan. Ini tinggal pelurusan aja. Pelurusan. Tapi kalau dari sisi pengawasan, meminimalisasi penyelewengan, korupsi, TPPU, apakah memang ada sepakat Pak lebih baik untuk dipisah antara DJP dengan Kemenq? Iya, dengan dipisahnya ini maka terbentuk Bank Data Perpajakan atau CCTV pajak. Kok CCTV sudah terbentuk, apalagi nggak usah pakai manusia, semua by system. Semua by system. Undang-undang perpajakan itu by system. Kalau ada manusia, kemungkinan. Karena jejak digitalnya nggak bisa ketahuan. Sekarang kan kita harus membentuk digitalisasi transparansi. Oke. Dan itu bentuknya pada zaman Bung Karno tahun 65, Perpu 2 tahun 65. Ya, itu ada kata-kata meniadakan rahasia. Waktu itu Menteri Keuangannya, waktu Menteri Iuran Negara namanya, Jenderal Hugeng. Ya. Jadi itu. Dan terakhir ini saya kembali lagi nih. Masuk pajak, jadi kami tahu sekali. Terima kasih. Baik. Oke, terkait dengan terakhir untuk Mas Uceng ya. Mas Uceng, Menko Polhukam menyebut ada 69 pegawai Kemenq yang diduga terlibat pencucian uang. Apakah Komwasjak juga yang sekarang akan fokus juga ke 69 nama ini untuk diawasi, diusut lebih lanjut? Halo, Mas Uceng, audionya hilang, belum muncul? Saya kira sangat disampaikan, saya sampaikan sebenarnya. Halo. Halo, Mas Uceng, boleh diulang lagi karena tadi suaranya kedengaran? terputus-putus, Mas? Ya. Baik. Saya kira persis yang saya sampaikan di awal ya, kalau kita melihat cakupan kewenangan di Komite Pengawas Perpajakan ini sendiri, kelihatannya tidak akan sejauh sampai kasuistik, karena lebih pada bicara soal perbaikan, memberikan masukan, melakukan evaluasi dan lahan. Tapi saya kira kuncinya ada di pasal yang mengenai kewenangan lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Saya kira kalau Bu Menteri Keuangan melakukan penugasan khusus untuk misalnya melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus tertentu, ya itu akan jadi sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin kemudian ada ruang yang terbuka untuk Komite Pengawas Perpajakan untuk masuk ke dalam kasus-kasus, termasuk kasus yang dibicarakan Mbak Sylvia tadi. Nah, yang kedua saya kira memang salah satu sistem yang harus diperbaharui adalah LHKPN. Sudah saatnya perbaikan LHKPN dilakukan ya, karena saya kira Kementerian Keuangan walaupun kewajiban nasionalnya, kewajiban di tingkat undang-undangnya tidak menyeluruh, tapi saya kira Kementerian Keuangan sudah melakukannya dengan baik, melakukan LHKPN-nya dengan LHKP-nya, dan tinggal diperbaikin dalam artian mulai dinilai substansinya, apakah ada kewajaran, lalu kemudian keabsahan dan kebenaran yang memadai dari sebuah laporan harta kekayaan. Saya kira banyak sekali pejabat-pejabat kita yang belakangan itu mendapatkan di laporan LHP-nya itu, laporan harta kekayaan pribadinya itu banyak sekali mendapatkan hibah-hibah ya, konsep-konsep hibah-hibah, dan saya kira itu yang kemudian salah satu yang harus saya kira ke depan Kementerian Keuangan lebih aware atau lebih awas terhadap pejabat-pejabat mereka yang kemudian mendapatkan konsep-konsep seperti itu terlalu banyak.
Begitu. Baik, kita tunggu ya bagaimana langkah bersih-bersih di Kemenkyu dan juga DJP. Terima kasih Mas Uceng, Pak Hadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.